Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sutrisna. Hari ini saya akan memberikan sedikit masukan kepada kalian semua yang ingin membuka usaha fotokopi. Nah, bagaimana ingin membuka usaha fotokopi dan apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu amankah membeli mesin fotokopi di sebuah perusahaan, atau lebih amankah membeli mesin fotokopi di kalangan teknisi. Ada yang menjual mesin fotokopi melalui perusahaan, yaitu mereka mempunyai label sendiri, nama sendiri. Ada yang menjual perorangan, yaitu hanya mantan sebagai seorang teknisi atau emang dia basicnya mengerti mesin fotokopi dan emang dia teknisi. Nah itu. Dan manakah yang lebih aman gitu? Pertama kita bahas satu perusahaan ya, yang punya nama dulu. Banyak yang kita tahu di Google itu banyak yang ngejual mesin fotokopi. Kalau kita lihat ya nama-nama perusahaan itu udah ada. Ada ini, ada A, ada B, ada C. Nah itu. Kalau untuk masalah aman, ada yang aman dan ada yang nggak aman. Amannya bagaimana Kak gitu? Kalau amannya ya mereka satu, mesin terjangkau. Kedua, after salesnya itu penting untuk bagian servisnya, yaitu untuk kunjungannya tepat waktu. Nah ini yang aman ya. Dan ada yang nggak aman itu sebagian perusahaan. Ada yang ketika mereka menjual tapi after salesnya kurang bagus, dan support untuk teknisinya dan support untuk membantu yang membelinya itu kurang support. Kadang kalau misalkan ada yang beli mesin untuk buka usaha di toko, terus ada trouble membeli mesin fotokopi di perusahaan A, ketika dia telepon sibuk ataupun tidak bisa didatangi next time, jadi lain waktu. Nah itu yang sesuatu kesulitan dari banyaknya customer yang saya temui ya. Saya juga seorang teknisi, saya juga seorang penjual. Ketika saya servis bukan beli mesin di saya, nah kebanyakan dari mereka gitu ngeluhnya. Nah saya beli mesin di ini Pak, tapi ketika ada masalah mereka nggak mau datang. Nah itu jeleknya seperti itu. Tapi ada yang bagus, yang supportnya bagus, teknisinya bagus, itu ada. Untuk di kalangan teknisi bagaimana Pak? Kalau untuk di kalangan teknisi kadang juga ya gitu, ada yang amanah dan ada yang nggak amanah. Nah ini yang harus benar-benar, kalau untuk membeli mesin harus tahu identitas dulu seorang penjualnya seperti apa, kenalnya di mana gitu, media sosialnya seperti apa gitu, rating penjualannya seperti apa gitu. Terus ilmunya itu ya harus tahu, dia ilmunya mesin apa, khusus apa, dia pasti tahu. Cara mengetahuinya gampang kalau untuk teknisi di lapangan ya, kenalan dulu gitu, lokasi di mana. Kalau bisa datang dulu ke rumahnya, ketemuan gitu, baru transaksi jual beli mesin. Atau kita lihat dulu identitasnya melalui mesin. Biasanya kalau teknisi lapangan itu yang perorangan main Facebook, jadi lihat dulu profilnya seperti apa. Kalian bisa milih sendiri. Nah itu masukan dari saya. Ada kalanya kebanyakan untuk membeli mesin fotokopi melalui perusahaan yang seperti itu, kesulitan untuk after sales dan servisnya itu agak sulit karena mereka mendahulukan sebuah rental. Karena mereka itu sebuah perusahaan itu nggak hanya jual ke pengusaha-pengusaha atau membuka usaha, tapi mereka itu memfokuskan untuk rental atau sewa di sebuah perusahaan PT-PT gitu. Jadi mereka lebih diutamakan seperti itu. Jadi ketika teknisinya sedikit atau teknisinya nggak banyak, ya mereka kewalahan ketika ada panggilan PT, mereka nggak bisa menepati ketika ada problem mesin di sebuah toko, mana nih yang beli mesin di dia gitu. Jadi nggak cepet langsung bisa datang, pending berapa hari ataupun berapa minggu gitu. Biasanya seperti itu.
Tapi kalau untuk teknisi yang hanya fokus di jual beli dan servis, biasanya lebih mau hari itu juga pasti didatangin. Kalau saya pribadi, saya penjual, saya juga teknisi, saya selalu on time itu 24 jam di handphone ya, walaupun waktu tidurnya kadang ketika ada chat, telepon atau panggilan tak terjawab, pasti saya telepon balik seperti itu. Jadi amankah membeli mesin fotokopi di sebuah perusahaan atau di sebuah teknisi biasa? Nah, itu tergantung pilihan kalian aja gitu. Pilihannya yaitu tadi harus dipertimbangkan. Kalau misalkan ada yang dekat atau mau jauh tapi aman, ya nggak apa-apa. Yang penting untuk masalah pembelian mesin, yaitu harus benar hati-hati, karena banyak yang ketipu ketika membeli mesin tapi mesinnya nggak datang, uangnya sudah transfer. Nah, itu kesalahan fatal. Kalau bisa di DP dulu. Kalau emang jauh minta ditransfer full, ya kalian harus tahu dulu identitas dan nama rekeningnya harus nama rekening pribadi seperti itu. KTP, KK harus tahu semua, jadi biar aman, biar gak ketipu. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di subscribe channel ini, dan dinyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.